mengutamakan kepuasan Kualitas, iya. pelanggan dan kualitasnya. Iya. Jadi bukan hanya barang-barang elektronik yang dijual di toko-toko, ternyata Kang Yadi juga menginovasi servis kepada konsumennya adalah dengan memberikan garansi, kawan-kawan. Misalnya ada buah yang kemudian dikirimkan lalu buah tersebut ternyata busuk. Nah, itu bisa ditukar kembali ternyata ya gitu kan, dengan yang baru ya. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ketemu kembali dengan saya, Duan Muardi. Saat ini saya ditemani dengan sahabat saya. Kita sama-sama hidup di kampung nih kawan-kawan. Jadi pembahasan kita kali ini akan membahas seputar ide bisnis yang relevan, yang cocok di kampung. Bagi kawan-kawan yang hidup di kampung, nampaknya ini salah satu bahan inspirasi buat kawan-kawan bagaimana kita bisa berkembang, tumbuh, dan mandiri di kampung tanpa harus pergi ke kota. Baik, bersama saya siapa ini, Kang? Aryadi, biasa dipanggil Yadi. Iya. Beliau bernama Kang Yadi. Usia saat ini, Kang? 32 tahun. 32 tahun. Sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Nah, baik. Kang Yadi ini tinggal di salah satu desa di kecamatan kami, di Desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon ya kawan-kawan. Jadi kita tinggal di Cirebon. Nah, baik Kang Yadi, saya ingin bertanya seputar bisnis Kang Yadi yang sedang saat ini Kang Yadi jalankan. Lagi jalanin bisnis apa sih, Kang? Bisnis jual hasil tani. Jual hasil tani. Itu modal sendiri? Dari relasi juga, modal sendiri juga. Ya dari petani-petani juga. Oh, jadi modalnya selain dari punya sendiri juga didapatkan dari teman-teman petani ya, dari relasi petani ya. Artinya bahwa tidak semuanya modal tersebut bersumber dari Kang Yadi ya. Iya. Nah, apa sih yang kemudian menjadi keinginan kuat atau menjadi pilihan kok Kang Yadi lebih tertarik dengan bisnis jual hasil pertanian gitu? Ya mungkin itu udah bidangnya atau udah apalah gitu, yang pasti di desa juga kita bisa hidup, bisa sejahtera, tergantung kita mengolahnya. Nah, saya fokus di kegiatan yaitu menjual hasil tani, jenis-jenisnya buah-buahan kayak gitu. Apa saja buah-buahnya? Buah-buahannya ya pepaya California, semangka, melon, bonteng suri, kolang-kaling juga ada. Nah, di umbi-umbiannya juga ada. Oh, ada juga. Ada boled, sampe atau singkong, talas juga. Kira-kira kalau ini sudah ada berapa item yang Kang Yadi jual saat ini? Udah 7. Oh, ada sekitar 7 item ya kawan-kawan. Jadi dari hasil pertanian itu ada kurang lebih 7 item buah-buahan, umbi-umbian juga ya. Dan katanya juga mau nanti ke sayur-sayuran juga ya? Iya, ke sayur-sayuran. Kita bertahap aja. Oh, bertahap ya. Iya. Nah, itu dijualnya di mana, Kang? Kita pasarkan dulu di wilayah kecamatan kita dulu. Yang penting kalau misalkan di wilayah kecamatan Duku Puntang sendiri udah bisa, maksudnya udah bisa masuk, udah produktif, udah lancar, baru kita mengembangkan ke yang luar daerah lah gitu. Saat ini Kang Yadi mengumpulkan hasil pertanian itu di rumah atau memang punya kios khusus? Saya kumpulin di rumah dulu. Oh, di rumah saja ya, tanpa harus ada kios gitu? Tanpa harus ada kios. Kenapa kok dikumpulin di rumah gitu? Nggak di kios, nggak nyewa kios misalnya? Ya terbentur juga dengan modalnya, jadi kita sedikit demi sedikit dulu. Selagi di rumah bisa, kenapa kita harus nyewa kios atau apa dulu lah gitu. Oh iya gitu ya. Jadi buat nyewa kios kita bikin buat modal aja dulu. Oh gitu. Yang penting ada tempat ya, meskipun rumah ada tempat buat ngumpulin barang-barang ya, barang-barang hasil tani itu. Nah,
Kalau dihitung-hitung dari barang yang terkumpul, baik modal sendiri maupun dari hasil titipan Iya. para petani itu, kalau dihitung-hitung jumlah modalnya ada berapa ya kisaran? Kisaran modal itu ngitung per hari apa bulan atau minggu gitu? 1 bulan deh, 1 bulan. 1 bulan itu nyampe 3 juta 4 juta Mm-mm. 1 bulan itu tuh Modalnya saja. modalnya saja. Padahal modalnya padahal itu bukan dari modal sendiri, artinya Iya. barang-barang atau buah-buahan yang dititipkan dari petani ya, yang Iya, hanya benar. dikumpulkan gitu ya. Nah, baik. Nah, tadi modal sudah, kemudian bagaimana Kang Yadi cara memasarkan produk pertanian tersebut? Ya kita memasarkan bisa lewat via WA juga. Ya, Sekarang kan lagi memanfaatkan teknologi ya, online ya. online iya gitu. Terus kita ngomong langsung ke konsumen sambil promosi Mm-mm. apa yang kita jual gitu tuh. Iya. Ya itu sih. Oke, jadi cara penjualnya melalui media online juga Iya. ya, WhatsApp, Facebook mungkin ya. Kalau Facebook kita ya nggak terlalu. Berarti soalnya kan WhatsApp yang takut intens ya. menjangkaunya terlalu jauh. Jadi kita kalau misalkan itu kan kita ada jangka kirimnya juga kalau Iya. masih di wilayah kita gitu. Jadi selain online melalui media WhatsApp juga ada offline ya. Iya. Nah, setelah pesanan terkumpul misalkan dari WhatsApp saja itu, lalu si konsumen datang sendiri atau diantarkan? Kadang-kadang yang rumahnya deket datang sendiri. Kalau misalkan mereka nggak ke rumah ya saya siap antar gitu. Siap antar ya. Ada biayanya itu? Itu bebas ongkir. Oh, bebas ongkir kawan-kawan. Tapi untuk wilayah kecamatan Duku Puntang, di luar kecamatan ya kita pikirkan lagi lah gitu. Iya. Baik. Jadi kawan-kawan ada fasilitas namanya delivery ya, pengiriman secara gratis dari Kang Yadi itu kepada para konsumen. Selain pengiriman gratis, barangkali ada servis khusus buat para konsumen selain delivery itu, Kang Yadi. Ada. Kalau misalkan beli barang di kita misalkan kurang memuaskan atau kurang enak dinikmatinya, kita siap ganti. Siap ganti. Iya, ada garansinya ada berarti garansinya. ya. Jadi bukan dari luar biasa. elektronik aja kita garansi iya. gitu tuh. Di pertanian juga khususnya pribadi saya sendiri itu. Wah, luar biasa ini Kalau Kang Yadi. misalkan di yang lain nggak tahu ya. Kalau misalkan di saya ya kayak gitu. Oh gitu. Jadi pelanggan puas, kita juga puas. Iya, gitu. iya. Mengutamakan kepuasan Kualitas, iya. pelanggan dan kualitasnya. Iya. Jadi bukan hanya barang-barang elektronik yang dijual di toko-toko, ternyata Kang Yadi juga menginovasi servis kepada konsumennya adalah dengan memberikan garansi kawan-kawan. Misalnya ada buah yang kemudian dikirimkan lalu buah tersebut ternyata busuk. Nah, itu bisa ditukar kembali ternyata ya gitu kan, dengan yang baru ya. Iya, Dengan yang lebih baru. fresh gitu Dan kawan-kawan. itu kita tidak pungut biaya lagi, itu gratis. Kita ganti yang utuh lagi. Ganti yang utuh. Dan itu kita yang busuk itu nggak kita ambil, sok mau digimanain terserah. Kalau masih bisa dikonsumsi ya konsumsi, kalau enggak ya udah tinggal dibuang aja. Tapi kita ganti yang baru. Ganti yang Iya. baru, baik kawan-kawan. Itulah Menarik mutu sekali. saya gitu, mutu saya. Misi saya ke depannya gitu. Yang penting pelanggan puas, kita juga puas, dan kita ngejual kualitas, Ya. bukan ngejual apalah gitu. Dan ternyata itu yang rupanya menjadi daya tarik pelanggan untuk kemudian order kembali ya, repeat Iya. order ya. Itu. Dari tadinya yang 1 kilo sekarang udah nyampe 5 kilo, Oh, kadang ada gitu. yang lebih. Itu bisa ngitung kadang-kadang 3 hari, ada yang 4 kali juga gitu. 4 hari sekali order, kadang datang ke rumah antar segini. Siap. Kang Yadi ini sudah memulai bisnis ini sejak kapan, Kang? Kalau bisnis yang sekarang ini 3 bulan ke belakang saya baru mulai merintis kayak gini. Sebelum-sebelumnya ya emang saya sendiri di kegiatannya di pertanian gitu, khususnya di mangga. Di mangga apa itu? Mangga gincu. Mangga gincu. Jadi Kang Yadi mengolah lahan pertanian juga ya. Lahan pertanian. Nah, kemudian lambat laun coba merambah ke bagaimana dari hasil pertanian itu dijual ya. Dengan merangkul para petani ya, mitra petani untuk dari produk-produk mereka itu Kang Yadi coba pasarkan ya secara online maupun offline. Baik, ini agak sedikit kita buka tentang omset nih Kang Yadi. Kira-kira dalam 1 bulan bisa menghasilkan berapa sih dari omset itu? Dari omset mana dulu nih? Ya,
dari Omset, total iya. omset yang Kang Yadi dapatkan dari hasil 3 bulan ke belakang. Ya, 3 bulan ke 3 bulan, belakang. yaitu sekisaran 3 juta lebih lah. 3 juta itu. Dalam 3 bulan atau dalam 1 bulan Dalam ya. 1 bulan sih. Berarti kalau 3 bulan 9 juta ya kawan-kawan. Nah, kalau keuntungan bersihnya? Keuntungan bersihnya itu tuh ya cukup lah buat sehari-hari, buat beli keseharian sih. Iya, cukup ternyata kawan-kawan. Jadi dari keuntungan itu bisa buat makan sehari-hari gitu kan, bisa buat jajan istri ya, beli make up, Iya. buat shopping. Iya. Nah, apa sih yang kemudian Kang Yadi tetap memilih di kampung, berwirausaha di kampung? Alasannya apa? Rasanya lebih nyaman aja kalau tinggal di sini, jadi bisa kumpul sama keluarga satu. Nah, keduanya itu di kita juga banyak potensi, terus banyak yang bisa kita gali. Iya. Nggak kita harus pergi ke daerah orang. Iya. Selagi di sini bisa, terus cukup buat sehari-hari kita, terus bisa berbagi ke yang lain. Iya. Kenapa enggak gitu? Iya. Belum tentu juga kalau kita pergi ke kota yang lain, kebutuhan sehari-harinya juga Tercukupi. mungkin tidak tercukupi ya, Iya. mungkin karena misalnya beban biaya hidup di sana lebih tinggi gitu kan. Iya. Lebih nampaknya Kang Yadi lebih nyaman di kampung sendiri ya, lebih nyaman. Nah, selain berwirausaha atau berbisnis di kampung ini, apa sih kegiatan Kang Yadi barangkali di luar bisnis itu? Ya di Karang Taruna. Oh, di Karang Taruna juga. Kegiatan sosial juga. Oh, bisa menyisihkan waktu untuk kegiatan sosial. Insya Allah bisa. Kalau itu mah buat sosial, insya Allah segimanapun sibuknya kita siap lah gitu. Nah, ini perlu ditiru oleh kawan-kawan nih. Jadi kita tidak mesti tidak selalu harus memikirkan diri kita. Kita juga jangan terlalu egois memikirkan bagaimana kita mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak untuk pribadi dan keluarga. Tapi kita bisa meniru dari Kang Yadi bahwa di sela-sela berbisnis itu kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti di Karang Taruna gitu Kado kan. berbagi. Oh, di kado berbagi iya, juga. Di Sikado juga kita jadi relawan dari Sikado itu juga. Wah, Kado menarik berbagi. sekali nih Kang Yadi. Yang penting kita bisa berbagi ke sesama aja lah. Besar kecilnya mereka yang kutukan atau mereka yang itu, yang penting kita ikhlas gitu lah. Ya, kalau buat kegiatan sosial, oke, siap. Ternyata begitu kawan-kawan, hidup di kampung menarik bukan? Nah, kawan-kawan perlu coba. Artinya bahwa kalau kita belajar dari Kang Yadi ini, bahwa pilihan hidup di kampung bukan pilihan sementara, tapi bisa untuk selamanya. Dan kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah juga di kampung, asal kita mau semangat, niat, jujur, itulah modalnya ya, menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian yang dicari dalam usaha itu adalah keberkahan. Itu dia pelajaran kita hari ini dengan Kang Yadi. Baik kawan-kawan semuanya, nampaknya kita cukupkan dulu hari ini kunjungan saya dengan Kang Yadi, bincang-bincang santai tentang ide bisnis di kampung, dan ini bisa dilakukan oleh kita semuanya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya bersama saya Duan Muardi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi. Salam berbagi.